tujuan Tuhan. Ya, karena saudara ada firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Amin. Dan aku menetapkan kamu. Jadi ada ketetapan, ada tujuan Tuhan, ada rencana Tuhan. Amin. Haleluya. Beberapa minggu yang lalu kita melihat, saudara, kita belajar firman Tuhan tentang bagaimana malaikat Tuhan pergi ke rumah daripada Sakaria dan Elisabet. Kamu akan, ya, waktu itu Sakaria dan Elisabet itu mereka mandul, saudara. Ya, bertahun-tahun mereka berdoa. Tiba-tiba, saudara, malaikat Tuhan datang dan katakan, doamu hari ini sudah dijawab Tuhan. Amin. Engkau akan melahirkan Elisabet seorang anak, dan saudara, anak ini akan jadi besar. Anak ini akan menjadi orang yang luar biasa. Anak ini akan dipakai Tuhan. Anak ini akan membawa pertobatan. Anak ini akan membawa jalan bagi orang-orang untuk mengenal Tuhan dan sebagainya. Jadi malaikat Tuhan menguraikan tentang apa yang menjadi tujuan Tuhan atas Elisabet dan Sakaria, atas anak mereka, saudara. Jauh sebelum Yohanes itu ada, Tuhan sudah rencanakan, ya. Tuhan sudah punya planning, saudara, ya. Dan akhirnya, saudara, kita lihat, ya, kadang-kadang, saudara, hantangan, persoalan, kesulitan. Coba kita lihat kembali di dalam Lukas pasal 1, mari kita lihat ayat yang kelima. Lukas 1 ayat yang kelima, mari kita lihat sama-sama, ya. Zaman Herodes Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Jadi Sakaria dan Elisabet ini cinta Tuhan. Mereka orang yang melayani Tuhan. Ya, kalau saudara, kita melayani Tuhan bukan bebas dari masalah. Bukan semua kita doa langsung dijawab Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saudara, kadang-kadang setiap doa-doa kita, Tuhan tunggu waktu untuk menjawab. Jadi jangan pertanyakan kuasa Tuhan. Tuhan, kok ini doa, kenapa aku alami begini, kenapa aku alami begini. Saudara, Sakaria dan Elisabet ini dua-dua orang yang melayani Tuhan. Ya, mereka adalah imam, dan Sakaria itu seorang pelayan dalam rumah Tuhan. Ya, dia mengadakan, tapi saudara, mereka berdoa. Saya tidak tahu berapa lama mereka berdoa. Ya, tapi cukup lama. Alkitab katakan Elisabet ini mandul, saudara. Zaman itu orang mandul itu dianggap terkutuk, saudara. Ya, pasti Elisabet mendengar cemooh orang, wah, lu melayani Tuhan tapi hidupmu mandul. Wah, untuk apa melayani Tuhan? Tapi keadaanmu seperti biasa. Wah, saudara, sebagai pribadi, Elisabet pasti mengalami goncangan, dan saudara, dia mungkin mengalami jatuh bangun. Tapi saudara, kita lihat mereka tetap setia melayani Tuhan. Mereka tetap fokus pada Tuhan, ya. Mereka tetap menjalankan apa yang mereka lakukan. Mari kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang kelima, ayat yang keenam, mari, ya. Ayat yang keenam dari Lukas pasal 1 tadi, mari kita lihat. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Suami istri ini benar dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tiada bercacat. Saudara, bayangkan itu hidup rumah tangga yang penuh dengan takut akan Tuhan, tetapi mereka tidak punya anak, saudara, ya. Dan itu menurut pendapat orang itu aib, ya. Karena apa, saudara? Karena mereka melihat itu di dalam sisi mereka sendiri. Padahal, saudara, ya, Tuhan punya rencana yang indah, ya. Tuhan punya tujuan yang indah. Terus apa dikatakan malaikat Tuhan kepada mereka? Tapi mereka tidak punya anak. Sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umur, saudara. Ya, saya bersyukur mereka tidak lari dari Tuhan.
Mereka tidak tinggalkan Tuhan hanya karena gara-gara doa mereka belum dijawab, hanya karena gara-gara doa mereka belum dijawab Tuhan, tapi mereka tetap tekun dengan Tuhan. Itu yang luar biasa, amin. Ya, mereka tetap setia kepada Tuhan. Ya, Elisabeth dan Sakaria ini dia melayani di rumah Tuhan. Dia tetap setia melayani Tuhan, saudara. Ya, kalau hari-hari ini doa-doamu belum dijawab, saudara, jangan kendor dengan Tuhan. Tetap melayani Tuhan, tetap menyenangkan Tuhan, tetap menyukakan hati Tuhan. Jangan ukur kebaikan Tuhan dengan jawaban-jawaban doa. Tuhan tahu kapan dia akan genapi doamu. Tuhan tahu kapan dia akan jawab doamu, amin. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk hidup saudara dan saya. Haleluya. Mari kita lihat, saudara, selanjutnya. Kita lihat pada satu kali waktu tiba giliran rombongan, Sakaria melakukan tugas keimaman. Jadi mereka Sakaria tetap melayani Tuhan. Walaupun dia mengalami olokan, walaupun mengalami sindiran dan sebagainya, tapi dia tetap fokus kepada Tuhan. Dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap cinta kepada Tuhan. Haleluya. Dan saudara, kita lihat apa yang terjadi dari kehidupan. Mereka katakan di sini terus, sebab ketika diundi sebagai lazimnya untuk menentukan imam bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan suci dan membakar. Jadi Sakaria ini ditugaskan, saudara, untuk melayani Tuhan. Terus ayat yang ke-10, saudara, kita terus. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan bersembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Terus saudara lihat ayat yang ke-11. Mari kita lihat terus. Haleluya. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat berdiri di sebelah kanan mezbah. Tiba-tiba sementara dia sibuk melayani Tuhan, tiba-tiba malaikat Tuhan datang. Dan terus ayat yang ke-12 kita lihat, ya, melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Ayat yang ke-13 kita lihat terus ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata, jangan takut Sakaria, sebab doamu telah dikabul. Amin. Ya, saya tidak tahu berapa lama Sakaria berdoa, tapi Tuhan datangi dia. Saatnya sekarang, aku kabulkan doamu. Jadi Tuhan itu dengar doa kita. Hanya soal kapan dia genapi, kapan dia menjawab, itu ada timingnya. Amin. Jadi semua doa itu tidak ada yang Tuhan tidak dengar. Ya, dia dengar semua doa kita. Hanya dia tahu kapan dia menjawab doa. Ya, dia tahu kapan dia memenuhi apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi doamu. Jadi percayalah, mungkin engkau sudah lupa 20 tahun lalu engkau pernah berdoa untuk ini. Tuhan jawab, ya. Tuhan tidak akan pernah lupakan, saudara. Tetapi bagian saudara fokus dengan Tuhan, fokus melayani Tuhan. Jangan tiap hari, aduh kapan doaku dijawab, aduh kapan doaku dijawab. Tapi tiap hari engkau terus sibuk dengan Tuhan. Engkau sibuk dengan Tuhan, Tuhan akan sibuk dengan engkau. Engkau sibuk urusan Tuhan, Tuhan akan sibuk urusan saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan jawaban Tuhan itu tepat, tidak terlambat, tidak cepat, tepat. Hari ini doamu akan dikabulkan Tuhan. Malaikat itu kan dia sekretarisnya Tuhan, ya, dia suruhan, dia sampaikan. Waktu saudara kalau akan baca selanjutnya, ya, Sakaria ragu-ragu, apa benar kami sudah tua, kami sudah nenek-nenek, sudah bayi-bayi, apakah bisa punya anak? Malaikat Tuhan bilang, percayalah Sakaria, aku ini sekretarisnya bos. Kalau bos itu nggak pernah ngomong bohong, dia tidak pernah apa yang dia janjikan dia tidak penuhi. Apa yang dia sudah janjikan, apa yang sudah dia bicarakan, apa yang dia sudah sampaikan, dia akan tetap memenuhinya. Apapun terjadi, kita percaya katakan amin. Haleluya. Apapun, mungkin hari-hari ini
melayani. Sepertinya ya, wah, apa mungkin saya akan diberkati Tuhan? Kok keadaan seperti ini? Apa mungkin Tuhan akan melakukan seperti apa yang rencana Tuhan? Percayalah saudara, yang penting engkau tidak mundur dari Tuhan. Yang penting engkau tidak pernah menyerah. Apapun yang terjadi dalam hidup, engkau tetap maju dengan Tuhan, tetap setia dengan Tuhan, tetap melayani Tuhan, dan Tuhan akan melihat apa yang kau lakukan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita ajaib saudara. Kita lihat selanjutnya, mari kita lihat. Haleluya, haleluya. Kita lihat apa yang terjadi saudara. Haleluya. Terus ayat yang ke-13, ya mari. Ayat yang ke-13, tetapi malaikatnya berkata, jangan takut hai, sebab doa telah dikabul, dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki, dan harus engkau menamai dia Yohanes. Terus dia katakan, siapa Yohanes itu? Saudara, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan sukacita atas kelahiran anak itu. Terus saudara, ya haleluya. Mari terus ayat yang 15 sampai ayat 20, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia akan menjadi orang besar. Dia akan menjadi orang yang luar biasa. Ia tidak akan minum anggur, tidak akan minum minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Terus saudara, ayat yang ke-6, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik dari Tuhan Allah mereka saudara. Ayat yang ke-8, 17 terus, haleluya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Ini berbicara soal pemulihan. Dia akan membawa arus pemulihan untuk menyambut Tuhan. Ya, dia akan melakukan hal-hal yang besar. Dia katakan saudara, ya, anak-anak durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak. Jadi saudara, malaikat Tuhan bicara ke depan apa yang Tuhan akan lakukan atas anak ini. Terus ayat yang ke-19, mari kita lihat selanjutnya. Ayat yang lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu terjadi? Aku ini apa? Sebab aku sudah tua, istriku sudah lanjut umur. Terus ayat yang ke-19, malaikat itu jawab, aku Gabriel melayani Allah. Aku telah diutus bicara dengan engkau dan untuk menyampaikan. Aku Gabriel, aku malaikat, aku diutus oleh Tuhan, dan aku tahu siapa dia. Engkau jangan ragu. Mungkin hal itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Amin. Kalau dia sudah firmankan, kalau dia katakan ini jatahmu, kalau dia katakan ini berkatmu, walaupun dia jauh kemana, dia akan datang kepada engkau. Yang percaya katakan amin. Kalau dia tak katakan ini pekerjaanmu, ini yang aku berikan kepadamu, ini yang aku akan berikan kepadamu, walaupun dia jauh dari mana, mungkin dia jauh saudara, engkau tidur pun dia datang. Itu istilah orang Kupang. Artinya kalau itu bagianmu, itu berkatmu, itu janji Tuhan bagimu, di jauh manapun dia akan datang saudara. Jangan kejar berkat, kejar Tuhan. Amin. Ayat yang ke-20, mari kita lihat. Ini cerita yang luar biasa. Mari kita lihat ayat 20. Sungguh engkau akan menjadi bisu, tidak dapat berkata sampai pada hari semua terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku dan akan menyatakan kebenaran pada waktunya. Saudara Sakaria bingung, kok bisa terjadi begini? Gak mungkin terjadi. Hanya dia bisu saudara, tapi rencana Tuhan tetap saudara. Akhirnya rencana, kalau saudara baca selanjutnya, Tuhan tetap genapi. Tuhan tidak di penilaian orang atau apa. Kalau Tuhan mau bekerja, Tuhan mau buat mujizat, orang protes 100 orang pun nggak mempan saudara.
Amin. Kalau Tuhan mau buat mujizat dalam hidupmu, kalau Tuhan mau berkati engkau, kalau Tuhan mau lakukan bagimu, firman Tuhan katakan, kalau Dia membuka, tidak ada yang menutup, dan kalau Dia menutup, tidak ada yang membuka. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, mungkin hari-hari ini mustahil Tuhan, aku yang sekecil ini, aku yang biasa ini, masa Tuhan mau pakai aku, masa Tuhan mau, aku dari keluarga ini. Saudara, bagi Tuhan itu tidak lihat riwayat hidupmu, tapi Tuhan tahu apa rencanamu. Kalau kau bekerja mungkin pakai riwayat hidup, pakai begini-begini. Oh, saya bekerja di sini, saya ahli ini, saya ahli ini. Tuhan tidak pernah tahu itu. Tuhan yang penting, apapun yang Dia rencanakan bagimu akan terjadi dan terjadi. Tidak perlu apapun penilaian orang, apapun argumentasi orang, tapi kalau itu adalah bagianmu, saudara, malaikat Tuhan itu katakan, aku sekretaris pribadi Tuhan. Dan kalau Dia sudah sampaikan, kalau Dia sudah lakukan, haleluya, maka saudara, kita lihat di sini rencana Tuhan tergenapi kalau kita tetap terlibat dalam apa yang, kalau kita terlibat, kalau kita memberi hidup kita, kalau kita memberi diri kita, kalau kita mau dipimpin Tuhan. Karena Tuhan memberitahu rencananya, tetapi caranya Tuhan tidak kasih tahu. Ya, jadi saudara, kenapa caranya Tuhan tidak kasih tahu? Tuhan mau kita hidupi hari demi hari bersama dengan Dia. Ya, jadi saudara, tujuan Tuhan kasih tahu, rencana Tuhan kasih tahu, tapi caranya itu Tuhan tidak kasih tahu. Ya, caranya bagaimana engkau berjalan dengan Dia. Ya, bagaimana hari ini engkau bisa menyenangkan hati Dia. Bagaimana engkau mengerjakan apa yang Dia suka hari ini. Artinya bagianmu dipimpin, dituntun oleh Dia. Saudara, ya, waktu bangsa Israel Tuhan bawa dari Mesir, tujuan mereka itu adalah Kanaan. Karena Kanaan itu adalah tanah perjanjian. Kanaan itu tujuan Tuhan. Banyak yang mati di padang gurun, banyak yang tidak. Tapi saudara, sampai sebelum menyeberang Sungai Yordan, saudara, waktu mau masuk tanah Kanaan, ada tanah-tanah subur di situ. Jadi banyak nabi ini yang banyak saudara, orang-orang Israel bilang, wah, kita nggak usah masuk Kanaan lagi, biar kita tinggal di sini saja. Ini tempat sudah bagus. Tapi bukan itu tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan itu mereka menyeberang dari Yordan, baru mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya, jadi mereka harus menyeberang. Jadi bangsa Israel itu bangsa yang dibentuk oleh Tuhan. Beda dengan bangsa Indonesia, semua bangsa itu terjadi karena satu kumpulan. Tapi Israel ini adalah bangsa yang dibangun oleh Tuhan. Dia berasal dari Yakub dan 12 anaknya. Jadi dari Yakub dan 12 anaknya itu, yaitu 12 suku Israel, itu mereka melahirkan yang namanya bangsa Israel. Jadi jelas, saudara, ya. Jadi jelas. Jadi saudara, bagaimana Yakub, Yusuf pergi ke negeri Mesir untuk satu tujuan Tuhan, yaitu nanti satu waktu akan terjadi kelaparan, mereka akan pergi ke Mesir. Dan di Mesir itulah rombongan daripada Yusuf, bapak-bapak dan bapak ibunya dan semua saudara-saudaranya akan pergi ke mana? Ke Mesir. Mereka jadi satu bangsa, yaitu Israel. Dari mereka dari 12 itu mereka berkembang. Mereka berkembang itu di Mesir. Tapi mereka tetap menjadi satu bangsa. Pada waktunya Tuhan bilang pergi keluar dari sana, dan mereka dibawa Tuhan menuju ke apa? Ke Kanaan. Tapi sebelum masuk Kanaan, ada beberapa suku yang bilang begini, wah Musa, di sini sudah enak, gak usah masuk Kanaan lagi. Musa waktu itu bilang, tidak, ini bukan tujuan Tuhan.
Tujuan Tuhan kita harus masuk Kanaan. Ada 3 suku yang tertinggal waktu itu. Mari kita lihat sedikit pembacaan firman Tuhan. Bilangan pasal yang ke-32. Mari kita lihat ya, biar kita mau belajar sama-sama. Bilangan pasal 32 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Mari kita lihat sama-sama. Bilangan 32 ayat 1 sampai 5. Mari. Adapun Bani Ruben, Bani Gad, ternak mereka banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yeser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternak. Ini bukan tanah perjanjian. Ini masih di dalam wilayah belum tanah perjanjian, karena mereka belum menyeberang Yordan. Terus ayat yang kedua, lalu datanglah Bani Gad, Bani Ruben, dan berkata kepada Musa, Imam Eliezer, para pemimpin umat itu. Terus ayat yang ketiga, Atarot, Dibon, Yeser, Nimra, Hesibon, Eleale, Sebam, Nebo, dan Beon. Terus ayat yang keempat, mari kita lihat ya, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan dan hamba-hambamu. Ini memang ada ternaknya. Terus lalu kata mereka lagi, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu sebagai milik. Jangan kami harus pindah ke seberang apa? Jadi mereka masih berada di wilayah Mesir. Mereka bilang cukup kami di sini. Toh sini tanah sudah bagus, pekerjaan sudah bagus. Musa bilang tidak. Bukan ini tanah yang Tuhan janjikan. Tuhan janjikan kamu harus nyebrang. Kamu harus, banyak orang puas dengan keadaan. Tuhan di tempat itu, di sanalah tempat perjanjian, beda. Ini tempat bukan tempat perjanjian Tuhan. Ini bukan tujuan Tuhan. Ya, tujuan Tuhan kita nyebrang baru masuk Kanaan, itu tanah perjanjian. Beda. Ya, beda tanah perjanjian. Walaupun di sini makmur, ini bukan janji Tuhan. Ya, saudara, mereka pikir wah sudah, sini sudah enak, ngapain lagi pergi? Ya, saudara ingat, saudara, banyak kehidupan seperti itu, saudara. Kita anggap kita sudah enak, oh sudah, saya sudah terpenuhi. Tapi itu bukan tujuan Tuhan yang akhir. Tuhan mau bawa engkau lebih lagi untuk masuk ke perjanjiannya, untuk masuk kepada janjinya yang lebih luar biasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Artinya saudara, ya, kita lihat di sini, mereka pikir sudah, oh sudah di sinilah, apalagi tanah di pinggir sungai, ya. Biasanya tanah di pinggir sungai itu tanah subur, airnya bagus. 3 suku ini katakan kepada Musa, kami tidak pergi lagi ke sana. Ya, Musa bilang tidak, kamu harus pergi. Tapi mereka berkeras, mereka ngotot, mereka nggak mau. Akhirnya 3 suku ini tinggal di situ. Tapi sebetulnya itu bukan tujuan Tuhan. Ya, tujuan Tuhan mereka harus nyebrang. Itu sebabnya saudara, waktu Daud katakan kepada Goliat, engkau orang tidak bersunat, engkau tidak ada perjanjian, aku orang yang punya perjanjian. Artinya saudara, kita ini orang-orang yang hidup dalam perjanjian. Kita ini orang-orang yang ada di dalam janji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang, saudara jangan puas dengan apapun yang hari ini. Mungkin kebutuhanmu sudah terpenuhi, mungkin apa yang engkau inginkan sudah terpenuhi, tapi itu bukan standar mutlak bahwa semua rencana Tuhan sudah terjadi atas hidupmu. Masih banyak hal Tuhan ingin bawa engkau terus lagi untuk menikmati hal-hal yang besar, untuk menikmati hal-hal yang luar biasa. Tuhan ingin engkau nikmati itu. Tuhan ingin engkau masuk di perjanjiannya, yaitu apa
apa yang dia inginkan, apa yang dia rindukan, apa yang dia mau, apa yang dia sukai, saudara. Biar saudara terus, jangan pun kendor, jangan pun di jalan, saudara. Walaupun mungkin tantangan, mungkin kesulitan, mungkin persoalan datang menghantam hidupmu, sepertinya engkau mau menyerah, seperti engkau katakan, Tuhan, aku sudah capek, biar aku di sini saja Tuhan, biar aku tinggal saja Tuhan. Tapi saudara, Tuhan katakan, bukan, tempatmu terus maju, engkau akan nyebrang. Ibrani artinya nyebrang, Ibrani artinya yang menyeberang, saudara. Ya, itu tujuan Tuhan. Ya, tetapi mereka tetap ngotot, mereka mau tinggal di situ. Akhirnya saudara, kita lihat bahwa memang mereka tetap tinggal. Tapi saudara, ingat, itu bukan janji Tuhan. Janji Tuhan kepadamu ada lebih dahsyat lagi di depan, saudara. Yang ada di depanmu, yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan ingin genapi hal-hal yang besar, saudara. Sementara ada di dalam jalur Tuhan, saudara, Allah belum selesai dengan engkau. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Dia ingin engkau menikmati hal-hal yang besar yang dia janjikan, yang dia rindukan terjadi dalam hidupmu, saudara. Mungkin masalah engkau hadapi hari ini, mungkin kesulitan engkau hadapi hari ini, sepertinya engkau mengalami didikan Tuhan. Didikan Tuhan tuh untuk supaya engkau mewarisi hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Tuhan sanggup untuk membawa engkau kepada finish, kepada tujuannya, sehingga semua tujuannya akan tercapai dalam kehidupanmu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Untuk setiap hari, Tuhan, aku mau melangkah bersama engkau, aku rindukan engkau. Jangan pernah puas dengan pimpinan Tuhan. Ingini Tuhan setiap saat, rindukan Tuhan setiap saat. Tuhan, tanpa engkau, aku mungkin engkau bisa lakukan apapun, tapi biar itu ada dalam hatimu, ada satu kerinduan dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan, aku tidak bisa jalan hari ini tanpa engkau. Aku tidak bisa melangkah hari ini tanpa engkau. Aku butuh engkau, Tuhan. Aku butuh engkau. Jangan puas dengan apa-apapun, tapi rindukan Tuhan. Ingini Tuhan. Tuhan, hari ini kalau engkau tidak terlibat dengan aku nggak bisa, Tuhan. Aku nggak mau, Tuhan. Aku inginkan engkau. Saudara, kalau itu selalu ada dalam hidupmu, ya, maka saya percaya hari-harimu akan jadi hari-hari yang luar biasa. Mungkin engkau bisa bangun dan tanpa engkau ini, engkau bisa lakukan aktivitas biasa-biasa. Tapi saudara, yang Tuhan inginkan, setiap hari engkau bangun tidur, engkau katakan kepada Tuhan, Tuhan, mari berjalan dengan aku, Tuhan. Kalau engkau melakukan ini, Tuhan, mari. Aku tidak bisa melangkah, aku tidak bisa melangkah. Punyalah sikap hati seperti itu. Milikilah sikap hati yang selalu akan rindu campur tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan. Aku mungkin sudah bisa berjalan sendiri, tapi aku tidak bisa, aku tidak mampu, aku tidak kuat, Tuhan. Yesus, aku perlu engkau setiap hari. Aku butuh engkau setiap saat, Yesus. Aku butuh tuntunanmu, aku butuh arahanmu. Ya, mungkin keputusan itu aku bisa ambil sendiri, tapi aku tidak mau, Tuhan. Kalau tidak bersama engkau, mungkin aku bisa lakukan dengan kekuatanku sendiri, tapi aku tidak akan lakukan, Tuhan. Kalau engkau tidak bersama aku, engkau tidak menuntun aku, engkau tidak arahkan aku, engkau tidak beri hikmat bagiku. Aku bisa ambil keputusan, tapi aku mau Tuhan bersama dengan aku. Tuhan menyertai aku, Tuhan memimpin aku, karena aku adalah orang-orang yang perjanjian Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Milikilah sikap seperti, saya percaya kalau Tuhan lihat anak-anaknya, anak-anak yang rindukan dia. Saudara, ada orang bangun tidur, ya bangun, ya sudahlah, aku lakukan segala aktivitas, toh kegiatan ini hari-hari aku lakukan. Tiba-tiba engkau sudah jauh dari Tuhan. Oh, aku bisa, ya, aku bisa jalan sendiri, saudara. Tanpa doa pun saya bisa jalan.
Ya, saya tidak perlu harus berdoa. Tetapi saudara, kalau ada dalam sikap hatimu, Tuhan, aku tidak mau kerja Tuhan kalau Engkau tidak memimpin aku hari ini. Aku butuh Engkau, aku butuh hikmat-Mu Tuhan. Aku butuh tuntunanmu, pegang aku, pegang tanganku Tuhan. Aku beri hidupku hari ini. Tuhan, mari Tuhan, aku mau didik anak-anakku, tapi aku nggak bisa sendiri Tuhan. Aku mau bersama Engkau. Tuhan pimpin aku, Tuhan pimpin aku Tuhan. Tuhan yang bisa rubah anak-anakku, Tuhan yang bisa arahkan mereka Tuhan. Artinya semuanya kita lakukan dengan kita menyatakan, kita melibatkan Tuhan. Saudara, mereka masuk di tanah kecil, tetapi ada satu kegagalan bangsa Israel. Mereka kalah dari Ai. Ai itu kota kecil. Kenapa mereka kalah? Waktu mereka nyebrang, mereka kalah dari Ai. Ternyata saudara, Ai itu ada arti dari kata Ai itu reruntuhan. Artinya tidak ada kekuatan. Ai itu bangsa yang terlalu kecil, tapi korban banyak bangsa Israel. Nanti pulang saudara baca di dalam Yosua pasal bagaimana bangsa Israel kalah karena mereka sudah tidak lagi. Jadi kemenangan mereka kalau Tuhan, hubungan mereka dengan Tuhan. Waktu mereka menghadapi Ai, bangsa Israel banyak mati terbunuh. Waktu mereka menghadapi Yeriko, tidak ada satu yang terbunuh. Yeriko kota besar, Yeriko bangsa yang besar saudara, tetapi korban tidak ada satu bagi bangsa Israel. Tapi waktu mereka menghadapi Ai, mereka banyak korban yang terbunuh. Timbul pertanyaan, kenapa? Hal yang terkecil pun kalau kita tidak libatkan Tuhan akan banyak risikonya. Amin. Oh itu saya, oh itu mainan saya hari-hari lah. Kau kerja itu kerja, aduh itu aman saja. Saudara, tanpa engkau libatkan Tuhan, sekecil apapun, tidak ada jaminan dari Tuhan. Kalau sekecil apapun, Tuhan, aku mau pergi itu berlangkah, mari pimpin aku. Aku mau ketemu orang Tuhan, mari bersama aku. Setiap kali kita ini, coba engkau mulai libatkan Tuhan. Mungkin engkau sudah bisa, mungkin engkau bilang, oh saya sudah fasih lidah, saya sudah bisa bicara, cara bicaranya saya. Mungkin engkau boleh katakan seperti itu, bisa. Tapi saudara, ingat, kemenangan itu terjatuh dalam hubunganmu dengan Tuhan. Kalau hubunganmu dengan Tuhan kuat, maka ada jaminan dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oleh sebab itu, hari-harimu lewati dengan Tuhan, lewati hidupmu dengan Tuhan. Pelajaran bahasa orang-orang Israel ini jadi pelajaran bagi kita. Sekecil masalah apapun, kalau engkau tidak libatkan Tuhan, itu bisa jadi bumerang bagimu. Hal yang terkecil sekalipun, yang bilang oh ini permainan saya tiap hari, tiba-tiba engkau akan jatuh di situ. Jangan remehkan apapun saudara, kecil apapun. Bangsa Israel remehkan Ai, Ai-nya mereka korban banyak di Ai. Ya, waktu mereka andalkan Tuhan, sebesar apapun masalah, kalau kita andalkan Tuhan, kalau kita harapkan Tuhan, maka kita akan lihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Milikilah orang-orang yang bergantung, yang berharap kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku masuk hari ini, pimpin hidupku, tuntun aku Tuhan. Haleluya, karena Engkau Tuhan yang sanggup melakukan. Ayat yang terakhir mari kita baca. Nah, kita membaca saat kita semua bangkit berdiri. Kita baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-24. Biar ayat ini akan menjadi tuntunan kita. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-5 ayat 24. 1 Tesalonika 5. Kita bangkit berdiri semua. Kita lihat ayat ini, kita baca sama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-24. Mari kita baca sama-sama. Haleluya, haleluya. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Amin. Artinya kalau dia panggil saudara, dia tahu saudara mampu. Amin. Ia akan menggenapinya. Dia tidak kerja setengah-setengah.
belum selesai urusanmu dengan Tuhan. Rencana Tuhan belum selesai atas hidupmu. Tetap taruhkan Dia, tetap harapkan Dia, tetap bergantung kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Mungkin hal itu menjadi hal yang sepele, tapi saudara, justru hal yang sepele itulah bagi kalau kita andalkan Tuhan, kita andalkan Tuhan, haleluya, maka kita akan lihat mujizat demi mujizat, perkara-perkara yang besar terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Haleluya, haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Mari sama-sama katakan, harapkan Dia. Yesus erat tanganku, amin. Ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggal Engkau, amin. Engkau alasan. Nyanyikan dengan iman, haleluya. Engkau butuh Dia, Yesus, amin. Tanganku, ku tak dapat, kami tidak dapat hidup Tuhan di luar Engkau. Mari Tuhan, arahkan, pimpin kami Tuhan, amin. Engkau alasan selamaku hidup. Kejatuhan di saat waktu engkau sudah tidak lagi membutuhkan Dia, di saat hatimu tidak menjerit kepada Dia, itu satu kejatuhan. Itulah awal satu kejatuhan. Waktu hatimu, waktu sikap hatimu sudah biasa-biasa saja dengan Tuhan. Toh aku bisa jalani hidup sendiri, aku bisa lakukan ini semua tanpa berdoa dan tidak berdoa. Tapi ingat saudara, haleluya, itu awal dari satu kehancuran hidupmu. Kalau hatimu sudah tidak lagi mau merindukan Dia, hatimu sudah tidak katakan, Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan, aku butuh hidup, aku butuh Engkau, pimpin aku Tuhan, pimpin langkahku. Haleluya, haleluya. Di situ engkau akan lihat kekuatan Tuhan turun, kemampuan Tuhan turun. Haleluya. Hal-hal yang besar Dia lakukan dalam hidupmu. Mari sama-sama kita katakan, semua. Yesus pegang erat, ku tak dapat hidup di luar kasih. Kami rindukan Engkau Tuhan, genapi rencana-Mu, amin, amin, haleluya. Biar setiap langkahmu dipimpin oleh Tuhan, haleluya. Yesus, kami perlu Engkau Yesus, kami perlu Engkau Yesus, amin. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Jangan tinggalkan Engkau alasan. Pegang erat tangan, amin, 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 amin Tuhan, haleluya. Kami tidak jalan, kami tidak akan melangkah Tuhan, kami tidak akan melangkah Tuhan kalau Engkau tidak bersama kami, amin. Hari-hari ini, hari-hari ini Tuhan,
Engkau satu-satunya Tuhan, sumber kekuatan, ya Tuhan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satunya yang ku andalkan, amin. Satunya yang percaya, amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan, mari Tuhan, amin, haleluya. Mari semua, satunya Tuhan, mari Tuhan, amin, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, amin, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami mau katakan seperti Musa katakan, kami tidak akan melangkah tanpa Engkau. Haleluya. Oh, ya ku andalkan, satu-satunya ku percaya, amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan penyembuh. Mari sembah Dia, haleluya, oh, haleluya, oh, haleluya. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau, haleluya, oh, haleluya, 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 oh, mari Tuhan, pimpin kami Tuhan setiap hari Tuhan, haleluya, tuntun kami Tuhan, haleluya. Rindukan Dia, rindukan campur tangannya, haleluya. Oh, kami tidak bisa oh, terima kasih, Haleluya. terima kasih. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mungkin hari-hari ini kita sudah banyak abaikan Tuhan. Mungkin kegiatan itu kegiatannya rutinitas yang hari-hari. Tapi mari saudara, waktu engkau menunjukkan sikap hatimu, rindu akan Dia selalu. Kalau Dia tanpa Dia aku tidak mau, aku tidak bisa Tuhan. Walaupun mungkin pekerjaan itu aku bisa, tapi kalau tanpa Engkau, di luar Engkau, tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Engkau, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami hanya bergantung kepada Engkau. Kami hanya bergantung hidup kami kepada Engkau. Kami hanya bergantung hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami hanya bagian dari carang Tuhan. Kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Engkau, tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami semua Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia, haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kalau kami kuat, kalau Engkau bersama kami mampu kalau Engkau bersama kami bisa kalau Engkau bersama kami. Tanpa Engkau kami tidak bisa, tanpa Engkau kami tidak mampu. Haleluya, haleluya. Milikilah sikap hati yang mengandalkan Tuhan, yang mengharapkan Tuhan, yang bergantung penuh kepada Dia. Haleluya. Hati yang sungguh-sungguh harap penuh kepada Tuhan, hati yang bergantung penuh. Haleluya. Ora basakaya la bala basakaya la bala. Ora la bala 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 basya. Ora la bala basya. Tuhan curahkan kekuatan bagi setiap orang yang hatinya rindu akan Dia, hatinya biar kita taruhkan hidup kita kepada Dia, taruhkan saat-saat ini Tuhan menyelidiki hati kita, menyelidiki kita, dan Tuhan mau curahkan mata Tuhan menjelajah seluruhnya dan mencari orang-orang yang bergantung kepada Dia, orang-orang yang berharap penuh kepada Dia, orang-orang yang tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan, orang-orang yang punya sikap hati, aku tidak bisa Tuhan tanpa Engkau, tanpa Engkau, di luar Engkau, tanpa Engkau aku tidak bisa Tuhan. Aku butuh Engkau selalu. Biar itu ada dalam hidup kita. Haleluya. Kita akan lihat bagaimana Tuhan bergerak. Kita akan lihat bagaimana Tuhan bergerak. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Biar Tuhan ada di hatimu. Tuhan ingin dengar nyanyianmu. Sejauh ini putra tidak bisa melangkah tanpa Engkau. Sebab ku tak dapat jalan sendiri, ku tak dapat, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku, Tuhan tolong padaku, biarlah sinarmu, sinar. Engkau dengar semua, ini seruan kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Biar ada keluar dari jemaat-jemaat ini orang-orang yang sungguh-sungguh bergantung, berharap, bergantung penuh hanya kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku. Harapkan Dia penuh. Tolong padaku. Biarlah sinarmu. Terima kasih Tuhan. Biar atmosfer ini, atmosfer yang sungguh-sungguh bergantung, berharap penuh. Haleluya. Dapat jalan sendiri. Oh, sekali lagi katakan.
tolong padaku, biarlah sinarmu, biarlah sinarmu menerangi aku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Makasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Biar kami semua dipenuhi dengan kebergantungan kami, andalan kami hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau satu-satunya, hanya Engkau satu-satunya, tidak ada yang lain yang kami harapkan, yang kami andalkan, yang kami tempat perlindungan kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Kalau ada di antara kami yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus, aku lepaskan mujizat kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, penyakit apapun kami percaya, kami mau berkatakan dengan bilur-bilur Yesus, segala penyakit pergi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah kami Tuhan, dalam nama Yesus berkati kami semua. Kami akan siap bawa persembahan kami pada hadirat-Mu. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Silakan duduk. Siapkan persembahan kita, kita mau beri bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Ketika Tuhan memulihkan, mari kita sama-sama siapkan persembahan. Haleluya. Yes. Oh. Mari sama-sama kita katakan. Yeah. Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Hey. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai, menabur dengan mencurahkan air mata, kan menunggu bersorak-sorai, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat berkahnya. Semua sahabat katakan yes. Ketika Tuhan memulihkan semua, hey, mari kita semua bangkit berdiri. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, hey, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai, semua yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Berkatnya yang menabur, yang dengan mencucurkan air mata, pasti akan membawa dengan sorak-sorai. Semua hey, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Haleluya. Yang dengan mencucurkan air mata dengan sorak-sorai, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti akan membawa berkat.
berkasnya. Pasti akan membawa berkasnya. Semua pasti akan membawa berkasnya. Haleluya. Yes. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dalam nama Yesus, berkati kami semua 30, 60, 100 kali lipat. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya, 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 haleluya. Semua percaya katakan amin.